Malam ini kita sholat terakhir, ya, sholat tarawih terakhir
yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Kenapa? Dikarenakan pada malam ini tengok orangnya dulu, bilang orangnya yang masih bertahan di penghujung Ramadan. Kenapa? Dikarenakan semakin penghujung semakin banyak orang hilang. Sebenarnya Ramadan itu maknanya secara lughawi, Ramadan itu artinya membakar. Arti Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar dosa? Yang dibakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dosa kecil yang bukan syirik kepada Allah. Apabila kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan seluruh dosa kita. Ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ramadan ini artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu kalau mak-mak zaman now salah pentafsir. Kalau ujung Ramadan mak-mak itu salah tafsir apa? Kalau kata mak ni kalau Ramadan itu Ustaz artinya bakar, kalau kami di rumah tu bakar, kami tidak lagi tarawih dan apa gawainya, kami bakar roti. Ada yang bakar roti bangkit, ada yang star, ada yang bakar kue brownies, ada yang bakar kue kacang, macam-macam dibakarnya. Habis itu lagi lah bakar tangan pula. Nah itu. Jadi tak ada lagi yang datang ke tarawih itu nak. Dan tak lagi yang datang ke musala, ke masjid tak. Kenapa? Karena mak-mak kadang-kadang membakar baik gawai di rumahnya. Salah pentafsir. Tetapi yang dikehendaki para ulama di sini adalah Ramadan ada artinya membakarkan seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Ketika kita banyak mengerjakan maksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, di Ramadan ini Allah berikan waktu 1 bulan untuk memberikan taubat kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Cuma kita sempat atau tidak, mau atau tidak, tergerak ataupun tidak di hati kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berada di sini masih bertahan di malam ini, Bang, orang yang beruntung. Hadis Nabi yang lain menyatakan mana? Di bulan Ramadan itu ada 2 kemenangan yang disenangkan oleh hamba kata Allah. Yang pertama apa? Senang bertemu dengan berbuka puasa. Cubalah kita berbuka puasa tu, ya Allah gembiranya. Mungkin nak meloncat dari genteng ke bawah. Ya, sebelum buka puasa itu bu, beli-belinya kalau orang bisa betul-betul. Es cendol, es dawet, es cincau, es beres, es kepal milo. Es dibelinya kalau es campur, ayam dibelinya pula, ayam geprek, ayam tangkap, ayam lepas, macam mana makannya lepas ayam tadi. Dibelinya kalau kemudian kalau gorengan lengkap kalau bang. Itu apa nafsu kita nak buka puasa. Ketika kita bertemu dengan air seteguk es, lah tak ingat lagi ayam tidak pengen tak ingat lagi. Kenapa? Allah hilangkan rasa nafsu kita untuk menikmati yang banyak tadi. Kenapa? Cukup dengan segelas air. Inilah kelebihan Allah yang berikan kepada kita. Itulah kesenangan dari orang yang berpuasa. Kesenangan yang kedua dari orang yang berpuasa kata Nabi apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini melatihkan bagi kita. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk sabar. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita saling memaafkan. Inilah Ramadan mengajarkan kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya, kita lah di penghujung Ramadan. Saya yakin mak, Ramadan di tahun 2025 masih ada. Tak ada dah. Selagi belum kiamat besar-besaran, dah Ramadan pak di tahun 2025 masih ada. Yang menjadi pertanyaannya, kita masih ada apa tidak? Kita tak tentu beda. Yang serempak kita duduk macam abang-abang ni. Ni apa ni? Merah. Nah, duduk serempak dengan kita malam ini. Tak enak kita muntah-muntah goreng-gorengan, kadang-kadang minum makan bersama. Tahu-tahu maaf besok salah satu teman kita saudara kita
minta mati malam Jumat, malam puasa Ramadan, lalu kalau bisa minta Lailatul Qadar, itu kita manusia memang minta mati dalam bulan puasa, kalau bisa tadi malam raya, jangan, kue hidup makan, jangan, dah, malam Jumat, kalau minta mati baik, aku alasannya aku minta mati baik dari Jumat, bisa semayang orang itu sudah tempat banyak orang yang kemudian minta mati husnul khatimah, ibadah dan mau kenang angan-angan yang sebelum mati minta surga jannatul firdaus, minta surga yang tinggi yang ada hasilnya, sedekah dan mau minta ampun pelitnya ya Allah, bila minta amal lewat ya Allah, mencari sedekah na'udzubillah min dzalik, minta surga jannatul firdaus, tak ketemu dah. Kalau seandainya neraka sakar ketemu. Inilah kita manusia nih. Angan-angan kita tinggi, cita-cita kita tinggi, tetapi kita kurang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi menyatakan dalam kitab Nasul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan katanya ada 6 penyakit hati manusia ini sehingga hati manusia ini semakin tak elok. Yang salah satunya apa? Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Banyaknya hamba ini kata Allah makan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mana contohnya? Hari dulu kita, tahun dulu kita punya motor satu. Tahun ini kita bertambah motor. Dulu motor mungkin motor kita repo. Tahun ini tukar Pajero. Mobil ya, mobil Pajero. Salah dulu lah, atau ini kita manusia salah satu sego tua woi 10 statusnya komentar itu manusia ini. Nggak tahu lah bagaimana otak manusia ini. Kalau kesalahan manusia itu langsung dikoreksi dulu. Bosan awak. Anak seandainya anak kan tetangganya salah, woi minta ampun. Pak puji dia kata jenilah tulah cuma ada salah. Haram nanti kata. Itulah kita manusia ini pak. Nah itu. Jadi katanya hari ini kita dapat motor repo, besok tukar NME, mobil kita dulu mobil odong-odong, carry minibus, tahun depan kita dapat Pajero, ada Avanza, ya Allah. Allah beri kita mobil yang baik. Allah berikan kita fasilitas. Dulu kita ngontrak rumah, sekarang kita bangun rumah. Betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya, ketika Allah berikan rezeki kepada kita, fasilitas yang baik, rumah yang baik, mobil yang ada yang bagus, tetapi kita tidak mau sampai hari ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan rezeki Allah, tetapi kita tak mau beribadah kepada Allah. Inilah manusia itu. Kawan tu. Antu resah. Ya. Sembahyang tak mau. Yang menjadi masalahnya gini mak. Nengok tetangga kita yang dah sembahyang hartanya banyak kita iri. Allah. Ya Allah, kami sembahyang di masjid, di musola, di tempat tiap waktu ya Allah. Tetapi yang kaya tetangga kami ya Allah. Dia dah sembahyang idah, sedekahnya idah, puasanya idah loh, buka warung siang hari. Tetapi dia kaya ya Allah, mewah hidupnya Allah. Ingat bu, itu bukan nikmat, itu istidraj. Lah, maksiat berupa nikmat namanya. Mana contohnya? Allah tak ganggu lagi nak. Allah tak mau lagi kirim syaitan kepada orang tersebut. Kenapa itu syaitannya? Apa nak dikirim syaitan ke
sampai hari ini bukan kayo namanya itu. Yang dikatakan kayo, hakikat kayo, Allah berikan hati kita tenang, Allah berikan hati kita damai. Itu yang kayo sebenarnya. Coba kita, misalnya Pak, automobil tigo, Xpander ada, ada sport ada perang, ada ada. Tetapi setiap harinya tidak ada pernah tidur di rumah, tidak pernah tinggal di kebun. Apa gawainya saat tidak di kebun? Dikejar orang bang. Kayak orangnya tidak nyaman. Walaupun rumahnya bertiga tingkat dari Pak Haji, tidak nyaman, tidak di kebun, tidak nyamuk. Rumah dong. Berarti bukan kayu. Bukan kayu orangnya. Kemudian lagi orang bekerja itu belum tentunya kayu juga hatinya. Kenapa? Setiap malamnya menghadapkan pekerjaan. Orang malam tidur bisa beribadah, sedangkan di malam apa begadang mau bekerja. Besok ada urusan kantor, kerja malam, malam dan tidur siang apa kata lagi. Saya sakit, umur baru 2 tahun, bini kita semakin beli perlengkapan lengkap, singkikat kita beli, Shopee Pay, Shopee Platter itu isi terus. Nah, lengkap fasilitasnya, tahu-tahu kita sibuk kita ngurus pekerjaan, tahu-tahunya 2 tahun kita setelah menikah, lah setelah ganti kita istrinya jalan-jalan, mati kita ganti istrinya nikah lagi. Tidak juga kenapa. Jadi yang bahagia itu macam mana kata Allah? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Yang dikatakan hakikat bahagia itu adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kita dijauhkan dari azab kubur, dilapangkan kubur kita, diterimakan seluruh amal ibadah kita. Faman zuhziha 'anil nar, kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bahagia yang sebenarnya. Ya Bu? Tahu bahagia Bu? Wah Ustaz, kalau bilang begini Ustaz, kalau ada dosen bahagia, betul. Tapi bukan seluruh dengan duit bahagia Bu. Banyak orang yang punya duit tapi lembut bahagia. Kenapa? Banyak rumah tangga yang bermasalah. Tetapi kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kesenangan, sehingga satu keluarga kita bisa beribadah, bisa iktikaf di masjid. Nah, kemudian kita beriring-iringan di rumah membaca Al-Quran. Kemudian kita sholat berjamaah dengan keluarga, dengan anak kita. Inilah yang dikatakan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka oleh karena itu, penghujung Ramadan, mari ketika kita di bulan Ramadan banyak kita mengejar amal kebajikan. Kemudian di malamnya kita tadarusan salat tahajud, mendirikan malam. Kemudian di paginya kita baca Al-Quran setelah subuh. Kemudian salat duha. Kemudian kita baca Al-Quran lagi. Ingat ibu, jangan hanya di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan adalah bulan keampunan, betul. Bulan rahmat, betul. Itu pun minanah, betul. Tetapi kalau kata Nabi ingin melihat Ramadannya itu diterima oleh Allah, lihatlah ketika keluar dari Ramadannya. Bagaimana keluar Ramadannya? Setelah Ramadan masih adakah kita membaca Al-Quran? Jangan sampai kalau bahasa kami dusun itu kalau Al-Quran di lemari itu paklah sarang lama-lama. Bila buka lagi di Ramadan yang akan datang. Mungkin kita yang bagus itu bila kita keluar di Ramadan yang akan datang. Jangan. Maka oleh karena itu pakaikanlah, pergi ketika azan berkumandang, datang ke musola, datang ke masjid, iktikaf, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, bulan yang penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah ibadah kita, perbaikilah amal kita, perbanyakkanlah amal ibadah kita, perbaikilah diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Berapa lama ceramah kau? Lah, kalau saya ceramah ada tanya sampai jam. Bila tarawih itu lagi. Pernah sekali saya ceramah Bu. Nah, tarawih itu tarawihnya jamaah dengan jam ini saya ceramah habis itu. Tarawih Ustaz, aja 45 menit Ustaz. Nah, semayang sih kalau semayang itu terapel bukan lu. Terapel kita malam ibu terapel kelinci bangku udah jadi dah. Maka oleh karena itu saya di penghujungnya sebenarnya itu saya diajak kali itu di malam tuh tidak bisa udah dikandungkan saya di sunat
palop-palop turunnya salah satu Lailatul Qadar. Bagi siapa yang dapat Lailatul Qadar itu? Bagi orang yang berjaga malam, bukan tidur malam. Kalau orang yang tidur malam tidak bertemu Lailatul Qadar, gitu kan. Apa kelebihannya Ustaz? Satu malam ibadahnya sama dengan seribu bulan ibadah di bulan lainnya. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam terakhir. Segar. Segar.